Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayolah kita menjadi pengacara bagi diri sendiri. Harus berani, ya kan? Kalau ada yang aneh, harus berani protes kita itu. Ya, jangan diam saja, jangan menyerah. Kali ini saya akan kembali membahas motor bodong. Ya. Jangan menganggap kalau motor bodong itu langsung salah. Ya. Motor bodong itu tidak salah. Atau begini, apa itu motor bodong? Motor bodong yang nggak ada suratnya, ya. Atau mungkin STNK doang gitu ya. Apa itu salah, Bang? Belum tentu, ya. Kenapa belum tentu? Ya. Banyak barang-barang kita yang nggak ada suratnya. Ya. Ember, saya bilang, ember nggak ada suratnya. Sepeda pun mungkin nggak ada suratnya. Kipas angin tuh nggak ada suratnya, tak kemana kita buat kan? Terus itu kan bodong namanya kan, nggak ada suratnya. Kipas angin nggak ada surat kan bodong. Ya. Terus apakah kipas angin ini bermasalah? Tidaklah rekan-rekan. Barang-barang kita itu bermasalah jika itu ada hubungannya dengan tindak pidana, ya. Barang hasil kejahatan, barang hasil dapat nyuri misalnya gitu. Itu baru bermasalah. Nah, kalau misalnya barang hasil kejahatan, ada pun suratnya, meskipun ada surat, tetap bermasalah. Ya, saya ulangi lagi, barang-barang kita ini bisa bermasalah jika ada kaitannya dengan tindak pidana, ada kaitannya dengan hukum gitu loh. Itu baru bermasalah. Jadi kalau motor bodong, ya nggak bermasalah lah. Nah, tapi kalau motor bodong dibawa ke jalan raya, nanti kena razia misalnya, ditanya surat-suratnya, itu baru bermasalah. Masalahnya apa, Bang? Ditilang. Ya. Kalau Anda membawa kendaraan itu tidak ada STNK ke jalan raya, ada razia, pasti ditilang. Lalu nanti karena nggak ada STNK, dibawalah motor itu sebagai barang bukti ke kantor. Ya. Bukan berarti Anda ditangkap, dipenjara, tidak. Motor Anda dibawa ke kantor dan ditilang. Dan setelah Anda tebus tilangnya, bayar dendanya, selesailah masalah. Anda bisa bawa motor Anda lagi pulang. Tapi jangan dikendarai lagi. Kalau dikendarai lagi di jalan, kena tilang lagi. Kenapa begitu, Bang? Karena setiap kendaraan bermotor yang di jalan raya itu harus dilengkapi STNK. Kan begitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kalau sudah dibayar dendanya, bawa naik mobil dia. Jangan dikendarai lagi, taruh di rumah. Gak boleh Anda kendarai kalau nggak ada STNK-nya. Tapi bukan berarti barang itu harus bermasalah. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kalau ada kendaraan Anda ditahan sama polisi karena suratnya nggak ada, ya masalahnya apa? Kan begitu. Apakah karena Anda kendarai di jalan lalu ditilang? Nah, tadi kalau masalahnya seperti itu, Anda tinggal bayar tilangnya, bayar denda tilangnya. Lalu Anda bisa mengambil kendaraan itu lagi. Tapi jangan dibawa lagi ke jalan raya. Itu yang pertama. Lalu kendaraan Anda ini ada hubungannya dengan tindak pidana. Barangkali digunakan untuk melakukan kejahatan. Atau barangkali memang hasil kejahatan, hasil nyuri. Itu baru diambil polisi. Dalam arti disita. Nah, jadi kalau penyidik atau polisi mengambil barang kita, hanya satu caranya, disita. Nah, disita dalam hal apa? Misalnya disita karena tidak ada STNK-nya, ditilang dia. Nah, lalu disita karena hasil barang curian, diberikan surat penyitaannya, dibawa ke kantor. Atau misalnya kendaraan Anda terkait dengan
kecelakaan lalu lintas, disita sebagai barang bukti, diberikan surat penyitaannya. Jadi kendaraan kita kalau diambil petugas harus ada alasan hukumnya. Alasan hukumnya apakah karena ditilang, apakah karena disita gitu loh. Jadi nggak bisa diambil begitu saja dibawa ke kantor. Ini motormu ini saya bawa ke kantor ya, karena nggak ada suratnya. Nggak bisa begitu. Contoh misalnya motor Anda ada di luar sana di halaman Anda, nggak ada suratnya. Lalu akan polisi diambil karena nggak ada surat itu. Nggak bisa teman-teman. Harus ada kaitannya dengan tindak pidana baru bisa disita dia. Contohnya motor itu hasil curian, lalu yang punya melapor ke kantor polisi. Nah polisi mencari-cari, ketemulah motor itu di tangan Anda, bisa disita dari tangan Anda, bahkan Anda bisa jadi penadah. Tapi kalau tidak ada orang kehilangan, tidak ada orang melapor, tidak ada laporan polisinya, polisi tidak bisa mengambil motor Anda itu meskipun nggak ada suratnya. Contoh lain, misalnya dalam suatu masalah Anda dibawa ke kantor polisi, berikut kendaraannya misalnya ya. Lalu ternyata Anda tidak ada tersangkut dengan perkara pidana. Lalu motor Anda itu mau Anda ambil, polisi minta suratnya. Nah ternyata nggak ada suratnya, kita anggaplah STNK pun nggak ada misalnya. Apa boleh ditahan polisi di sana nggak dikembalikan? Nggak boleh teman-teman. Itu harus dikembalikan. Tapi Anda jangan mengendarainya, karena kalau dikendarai nanti Anda kena tilang kan, karena nggak ada STNK. Jadi Anda bisa mengambilnya, membawa pulang, naikkan ke mobil gitu. Sampai di rumah disimpan, jangan dikeluarkan lagi, nanti kena tilang. Kenapa nggak boleh ditahan polisi bang? Karena nggak ada kaitannya dengan tindak pidana, seperti saya bilang tadi. Terus kalau misalnya ditahan polisi, apa dasarnya? Polisi menahan kendaraan kita itu, dasarnya itu apa? Karena ada kaitannya dengan tindak pidana atau ada kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas misalnya. Tapi kalau nggak ada kaitan dengan itu, terus apa dasarnya polisi menahan kendaraan kita? Tidak ada aturan mengatakan bahwa motor itu boleh disita jika tidak punya surat. Tidak begitu. Motor itu bisa disita jika ada kaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Begitu teman-teman ya. Jangan ngarang-ngarang kita semua. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, Anda boleh bertanya kepada petugasnya, apa kaitannya kendaraan saya ini Pak dengan tindak pidana. Kalau ada, saya minta bukti penyitaannya, saya minta surat penyitaannya, termasuk izin penyitaan dari pengadilan Pak, kalau memang ada. Begitu dia ya. Lalu ada yang pernah bertanya, bagaimana bang kalau masukkan ke register barang temuan katanya. Barang temuan itu pun ada kaitannya dengan tindak pidana, tapi ditemukan di tempat lain misalnya, bukan di tangan tersangka. Ditemukan begitu saja, tapi ada kaitannya dengan tindak pidana, itu baru dimasukkan ke register barang temuan misalnya. Jadi selalu ada kaitannya dengan tindak pidana, barulah boleh disita atau diambil, ditahan oleh petugas. Ya, jadi ini bukan kata Bang Beni, kata undang-undang kita, peraturan kita. Atau mungkin barangkali ada pasal atau peraturan atau undang-undang yang menyatakan barang yang tidak ada surat atau motor yang tidak ada surat boleh disita. Ya saya nggak tahu, setahu saya belum ada. Contohnya ini kursi saya pun nggak ada suratnya, nggak disita juga ya kan. Tapi kalau ada kaitannya dengan tindak pidana, ada suratnya pun disita. Begitu. Jadi motor atau barang kita itu disita bukan karena surat ya kan. Begitu teman-temannya. Jadi kita harus penegakkan hukum itu harus sesuai dengan aturan gitu. Tapi bagaimana bang, masa kita kembalikan karena nggak ada suratnya? Ya memang begitu, bagaimana lagi coba. Saya juga sebenarnya nggak setuju kalau ada
motor di jalan terus ditangkap polisi karena razia, lalu nggak ada suratnya, dibawa ke kantor polisi ya. Saya juga nggak setuju kalau dikembalikan begitu saja. Tapi kan undang-undang kita tidak begitu. Barang yang disita itu harus ada kaitannya dengan perkara, baik tindak pidana, pelanggaran lalu lintas atau apa. Ada hubungannya dengan hukum lah, dengan pelanggaran hukum. Bagaimana menurut teman-teman? Logikanya aja lah, ya kan? Seperti saya katakan selalu, hukum itu logika, ya kan? Masa kita ambili semua barang orang hanya karena nggak ada surat? Jangan menjadi kebiasaan, ya kan? Nah, ya kan? Kalau memang harus seperti itu, buat aturannya, buat undang-undangnya, bahwa barang sepeda motor atau mobil yang nggak ada surat bisa disita polisi misalnya kan? Ya masalah, ini kan nggak ada aturan seperti itu. Undang-undang mengatakan bahwa barang yang disita itu penyitaan dilakukan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana, pelanggaran hukum. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita lagi. Jangan lagi ada yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana kalau begini begitu. Tapi ini saya tambahin sedikit. Tapi ingat, jika kendaraan Anda tidak ada suratnya, ya, ingat nih, Anda ada resiko. Ya, satu, kalau ternyata nanti barang itu, motor itu hasil curian, Anda bisa jadi penadah. Anda tersangkut perkara. Itu satu. Yang kedua, nanti suatu hari kan kalau memang ada STNK misalnya, suatu hari kan mati STNK-nya. Ketika Anda bawa ke jalan raya dikena tilang, ya kan? Ditebus, Bang, oke, tebus, bawa lagi ke jalan raya, kena tilang lagi, kena tilang terus. Jadi hindarilah kendaraan yang tidak ada surat-suratnya, karena akan merepotkan Anda sendiri, ya kan? Bisa Anda menjadi penadah, bisa juga Anda kena tilang tiap keluar. Begitu teman-teman. Ayo kita taat hukum. Kita sebagai masyarakat taat hukum. Aparat pun dalam menegakkan hukum harus juga sesuai dengan aturan hukum juga. Menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Begitu. Tetap semangat. Tetap bersama Bang Benny. Kita bicara hukum sederhana saja dengan cara bahasa kampung. Yang penting kita bisa paham. Selalu saya ingatkan teman-teman, kalau kita paham hukum, kita akan terhindar dari kesewenang-wenangan. Dan kita bisa menjadi pengacara minimal bagi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuah-juah kita akhirina.